Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi pada hari ini ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rosa Ayunanda. Akrab dipanggil Ibu Ocha. Ibu merupakan guru BK di sekolah kalian. Ibu apa namanya? Ibu Ocha. Oke, nah tapi kan Ibu masih lupa ingat nama kalian. Boleh nggak kita perkenalan lagi? Boleh. Di sebelah kanan atau sebelah kiri? Silakan perkenalkan namanya ya. Nama saya Ratri Pramudita, biasa dipanggil Ratri. Oke, sebelahnya. Nama saya Tia Nabila, saya dikerap dipanggil Kinam. Nama saya Nisa Rahmana, saya biasa dipanggil Nisa. Nama saya Bismillah, saya biasa dipanggil Nabis. Miss, oke. Terakhir? Nama saya Oke, sebelumnya ini kalian sekolah semua ya? Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa wali kelas kalian suruh kalian kesini? Ada yang tahu? Ibu sebenarnya udah tahu sih, cuma ibu kedengaran juga dari kalian. Mungkin dari Miss Rina mungkin ada yang kasih tahu? tahu dia berkaitan Kenapa? Oke, Ibu sebenarnya udah tahu kenapa wali kelas kalian disuruh kesini karena kelasnya kotor. Ya, apalagi kotornya di kelas wali kelas kalian sendiri. Ya, makanya wali kelas kalian berkonsultasi sama ibu agar perwakilan kelasnya bisa hadir ke logika. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, alangkah lebih baik untuk kita memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama dulu ya. Oke? Berdoa dimulai. Oke, tapi kayaknya dari ibu tengok muka-mukanya nih wajah-wajah masih kayak nggak semangat nih. Takut kenapa? Iya sih. Emang kalian mikirnya kalau mereka tuh mau apa? tempat kayak dihukum gitu, kayak nanti dikasih hukuman gitu kalau ada yang mau itu. Berarti intinya ruang BK itu ruang yang mengerikan, seram lah kayak gitu ya bagi anak-anak itu semua ya. Nah, jadi di sini aku mau bilang hari ini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Oke, apa namanya? Konseling kelompok. Nah, sebelumnya anak-anak itu semua di antara kalian apakah udah pernah melakukan ini atau belum? Belum sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Di sini aku udah jelasin bahwa konseling kelompok itu sebenarnya adalah satu kegiatan di mana kita akan membahas suatu masalah yang nanti kita juga secara bersama-sama akan membantu teman kita yang paling misal hari ini kita kan ada 21, 2, 3, 4, 5. Misal kita hari ini mau bantuin teman kita seperti namanya Riri sama Ratri. Nanti kita bersama-sama mencari solusi atas permasalahan Riri dan Ratri. Nah, kemudian kebetulan ibu hari ini cuma punya waktu kurang lebih 30 menit. Apakah anak-anak ibu semua bisa? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian nanti ketika kita membahas suatu topik masalah, ya kan di sini ibu harap apapun yang nanti anak-anak ibu semua mau ungkapin pendapatnya, saran, kritik itu nggak apa-apa, langsung bisa gini. Ibu saya mau kasih pendapat, nanti angkat aja tangan nanti ibu silahkan. Oke, dan juga ibu harap anak-anak ibu semua bisa terbuka, bisa berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan jangan takut apapun yang kita diskusikan pada hari ini itu tidak akan ibu ceritakan keluar ya. Dan juga ibu harap yang perlu ibu tegaskan anak-anak ibu semua juga bisa menjaga apapun yang kita diskusikan pada hari ini tidak boleh dibawa keluar di luar kita. Oke, Bu. Sejauh ini yang udah dijelaskan apa ada yang ditanyakan kepada semua? Paham, Bu. Oke, tapi kan kayaknya juga masih tegang ya. Gimana kalau kita peregangan dulu? Boleh? Boleh, Bu. Oke, jadi caranya adalah kita berpasang-pasangan ya. Misal ibu sama Ratri, Ina sama Nisa, Miss Rina sama Ririn. Contohnya ini, kalian tengok ibu dulu, baru nanti kita ngelakuin sama-sama. Oke? Liriknya, ini coba ya, saya Ratri ya. 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli guli. Guli guli guli, ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam. Itu putaran pertama. Nanti ibu akan naikin
lagi tingkat kecepatannya. Dan nanti kan ini ada yang namanya segini kan. Nah, ini itu melatih fokus kalian. Apakah bisa nggak semakin cepat lagunya, semakin nggak bertabrakan kalian? Oke, boleh? Coba ya, pasangannya. Ini ikutin tempo ibu ya. Kalau ada yang mau liriknya boleh nyanyi bersama. Kalau nggak ikutin tempo ibu. Satu, dua, tiga. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ini lebih cepat. Satu, dua, tiga. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Oke, masih tegak semuanya? Udah tersenyum semuanya. Oke, baik. Tapi, aku mau tanya lagi. Dari semua penjelasan yang sudah ibu jelaskan tadi dari apa definisi kegiatan kita, tujuan apa ada yang mau ditanyakan? Tidak perlu semua ya. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah bilang sama ibu kalau misalnya kalian dipanggil ke sini karena wali kelas kalian bilang sama ibu kalau misalnya kelas kalian tuh kotor, apalagi kalian tahu sendiri wali kelas kalian tuh bersih sekali orangnya kan. Nah, ibu mau tanya siapa aja boleh kan? Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak kenapa kelas bisa kotor? Ada yang jelasin? Mungkin dari Nisa? Karena kan Bu, kami kadang-kadang siap jajan itu nggak mau bertemu sampah, jadi lempar-lempar bersih itu. Terus kadang anak cowok suka main lempar-lempar kertas yang berat-berat ini Bu. Jadi ya banyak sampah gitu. Tapi sebelumnya aku mau tanya, biasanya kan kita kalau di sekolah itu kan ada jadwal piket, kan nggak ada jadwal piket? Ada, Bu. Tapi kenapa udah ada jadwal piket tapi masih kotor kelasnya? Kan piketnya paling pulang sekolah sampai besok paginya. Kalau pas pulang sekolah teman-teman yang lain itu pada pulang duluan terus nggak mau bantu. Jadi kami kesel kalau cuma berdua yang piket. Jadi kami tunggu besok paginya. Terus kalau besok paginya datang, teman-teman juga telah datangnya. Jadi kami juga nggak sanggup bersihin semuanya karena kayak yang bilang Lisa tadi, semua lempar-lempar salah-salah gitu. Samping kelas sekarang itu kan banyak orang itu kan, ada yang kayak ada kalau Jadi bertumbuh lah semua di kelas kalian. teman-teman juga bisa dipakai sama, jadi banyak tahu cara bilang. Emang ada nih satu hari piket sama siapa? Malah Hari apa kalian? Ada Senin. Ada sendiri. ada cara Kalau mau pacaran nanti dihukum, tapi kelasnya kotor. Kalau kalian bertiga ini sepiket nggak jadwalnya? Iya, Bu. Hari apa kalian? Kami hari Jumat. Oke, kalau misalnya Ririn sama Raffi tadi hari Senin terus dibilang nggak bisa piket karena buru-buru, karena apa namanya bentrok sama pacar. Kalau kalian hari mana tadi Jumat? Kenapa nggak piket yang bagus? Karena kan Bu, kalau misalkan hari pulang hari Kamis tuh, kami tuh kayak yang tadi bilang sebagian dari kami tuh langsung pulang. Jadi kami cuma bisa beresin yang sebisa kami aja. Misal kayak ada 5 deret gitu kan, misal 3 orang handle 3 deret gitu. Saya nggak ada di handle gitu. Dan besoknya kan hari Jumat kita Yasin Bu. oh iya benar. Jadi mepet gitu. Dan mereka pun nggak datang cepet, mereka datangnya pas sekarang Yasin gitu. Tapi dari semua anak ibu yang paling jauh kamu siapa? Dari Ririn. Dari Ririn? Ada tiga apa? Nah, ibu kan udah dengar nih semua masalah. Maksudnya beberapa udah ngungkapin semua masalahnya dan ibu lihat permasalahan mirip ya, misalnya kayak walaupun di hari Senin itu mereka sama pacaran, kalau yang nanti hari Jumat mereka sama Yasin, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan apa namanya mengangkat permasalahan yang paling penting. Menurut kalian nih, siapa permasalahannya yang mau diselesaikan terlebih dahulu? Udah sama mungkin bukan ada hari Senin. Jadi kita sepakat ya, ini kita akan menyelesaikan masalah dari sepakat ini. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail kenapa kalian nggak bisa tiket
Kok tadi kan mepet sama upacara. Mungkin ada hal yang lebih spesifik kita kayak sama aku udah baca dulu atau apa? Kalau saya kan karena mau jauh bu, jadi kan kayak terus kan sebelumnya tuh hari Minggu, ya dari Sabtu Minggu kan kita libur, tapi kita mau jadi Sabtu Minggu, jadi kita pas lalu kalau kan masih dari hari Sabtu hari pagi itu, ya. Oh, tapi adanya sama berarti bikinnya bareng? Enggak. Tapi karena dari rumahnya jauh, telat ya sampainya ya. Oke. Kira-kira dari teman-teman semua yang lain ada yang mau kasih saran nggak atas permasalahan dari Ririn sama Radit? Mereka kan permasalahan lagi. Mereka piket di hari Senin yang mepet, tapi di hari Sabtu sama Minggu mereka nggak bisa piket karena libur, ya kan? Kalau kita sekolah itu libur. Kalau misalnya Ratri walaupun rumahnya nggak jauh, tapi ketika dia datang itu memang selalu berpapasan dengan waktu upacara, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya Ririn tadi, dia karena rumahnya jauh, otomatis dia juga tahu hari itu upacara, maka nggak sempat lah kan buat tiket. Kira-kira ada saran nggak dari teman-teman semua bagaimana kita bisa mengatasi masalah Ririn dulu deh? Saya bisa? Mungkin Ririn sama Ratri harus bangun dari awal lagi gitu Bu. Untuk datang ke sekolah kan bel sekolah jam 7.30, upacaranya jam 7.45, ada selang waktu 15 menit gitu kan Bu. Orang tuh mungkin bisa datang jam 7.25 gitu. Jadi masih bisa nyapu atau beres-beres gitu. Atau enggak, kalaupun memang kayak Ririn yang jauh tinggalnya kan kadang-kadang kan masih telat juga. Mungkin setelah upacara kan ada tuh waktu istirahat bentar sekitar 10 menit itu tunggu guru masuk. Mungkin di situ bisa Ririn sama Ratri beres-beres itu kalau sarannya bisa. Oke, bagus ya, sampai bisa. Tapi dari Miss Rina? Kalau dari di sini Bu, kan yang kita dari sini kan nggak cuma Ratri sama Putri, yang kita dari teman lain. Kalau bisa teman-teman lain juga misalnya dikasih tahu gitu sama sekolah mereka kan ya hidupnya gitu juga sama Kalau dari kita? Kalau dari Gina, misal kayak kalau memang Ririn itu kan jauh kali kan rumahnya, dia kayaknya udah usaha tetap lewat gitu kan. Mungkin nanti bisa datang lebih Pak karena rumah nanti nggak terlalu jauh sama sekolah. Dan nanti kayak mereka tuh sama tim tiketnya itu kayak dari tugas, jadi kesepakatan itu Bu. Kalau misalkan sebelum upacara tuh orang si Ratri kita bagi dua kelompok, udah orang Ratri yang nyapu. Nanti pas kalau misalkan udah bagian Alifah itu kan biasanya kita bisa buang sampah tuh setelah upacara, nanti Alifah bisa bawa sampahnya gitu sama teman-teman yang lain. Itu dari kita. Oke, baik, bagus semua ya dari komunitas semua, dari Sina, dari Nisa, sampai dari Gina. Nah, kita kan udah dengar semua sarannya, dan di sini kita akan itu kan tadi kalau kita ngelakuin namanya konseling ke kelompok. Nah, itu mau bilang hari ini kita akan menggunakan yang namanya teknik kontrak perilaku. Nah, jadi kontrak perilaku itu apa? Di sini ada kertas nih. Ibu akan bagikan ke Raffi 1 dan ke Alifah jadi 1. Nanti di sini kalian buat apa saja target yang mau kalian capai. Yang Ibu. Nah, apa saja target yang mau kalian capai agar kalian bisa piket yang bagus. Apa kalian ini di sini? Boleh juga. Atau kalian mau tulisnya di dalam ketiga? Boleh Bu. Boleh bersama ya. Tulis ya, minimal 3. Jadi target yang mau kalian capai agar kalian bisa piket lebih awal. Bu, ini tulis nama Ya, tulis. Kita tunggu Ririn dan Raffi dulu ya targetnya. bukan di sini tulis target, boleh nggak sih tulis saran gitu juga? Boleh. Boleh. Saran itu kan harapan, Iya. tapi kalau target itu benar-benar sesuatu yang mau kita capai, jadi lebih spesifik.
Kamu makan semua? Udah ada sarapan? Belum. Oh, ada yang belum. Kenapa? Belum aja, Bu. Lumayan ada Bu sekali. Kan nggak makan kan? Ya, bukan makan siang. 3 Bu. Iya. Gina ada sarapan? Sarapannya apa? Enak juga. Alhamdulillah. Biar nggak sarapan ya, apalagi walaupun karena pikir ini hari Jumat, tapi kan buru-buru juga kan, kayak orang yang bilang sendiri, ya sarapan pagi-pagi. Nanti bisa sampai kalah lupa kalau sia-sia ya. Saya nggak tahu Bu. Iya kan, masih bisanya aja. Karena kan baru pertama kan. Boleh ya teman? Oke. Kita tunggu waktu kedua. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita udah bilang kalau misalnya kita akan menggunakan teknik yaitu kontrak berlaku. Nah, apa itu kontrak berlaku? Itu kan udah bagikan nih kertas ke kalian semua, tapi terutama Ririn dan Rafli. Nah, di sini mereka berdua sudah menulis apa saja target yang mau mereka capai supaya mereka bisa tiket lebih bagus. Nah, Ibu mau tanya, ini apakah ada keterpaksaan untuk kalian menulis hal ini? Ya, oke. Kalau misalnya kan kita mau buat nggak usah masalah deh, kita mau buat kelas kita bersih, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, tapi kita bersihin itu namanya apa? Perubahan, benar. Nah, ini kan udah terus nih sama Dede sama Rashid. Nah, target-target yang sudah kalian tulis, apakah kalian mau melakukannya untuk mencapai perubahan yang lebih baik ke depannya? Kalau misalnya nih nanti target yang sudah kalian tulis ini tercapai, nanti manfaatnya apa coba? Sih ada yang Iya benar. Nah jadi ini mau bacanya. Kalau misalnya Ririn, dia targetnya mau bangun lebih awal dan tanpa datang, ya kan? Terus yang kedua ada kompromi dengan tim pikirnya yang lain untuk bagi-bagi tugas. Nah sedangkan Fadli dia maunya mirip-mirip dengan Ririn, yaitu bangun lebih awal, cepat datang, tiket di hari Jumat pulang sekolah, agar Seninnya nggak buru-buru, terus juga harus tiket hari Senin orangnya ditambah. Nah ini kan beberapa target nih. Nah di dalam teknik yang namanya kontrak perilaku, Ibu akan melihat perkembangan dari perilaku baik itu Rafli dan Ririn. Nah, misal nih mereka berdua udah berhasil melakukan hal ini. Kira-kira apa yang bisa kita kasih penghargaannya? Atau penghargaan itu dalam bimbingan konsep namanya reinforcement. Ya, kira-kira penghargaan seperti apa yang bisa kita kasih ke mereka kalau mereka berhasil melakukan targetnya? Yang besar? Apa gini? Kan kemarin-kemarin karena tiketnya buat terjalani, jadi anggota tiketnya itu dikurangi poin Bu. Oh, sama siapa? Sama wali kelas. Kurangin berapa poinnya? Dikurangi kayak kalau misal tiket kan nggak terlalu berat di kampus, jadi kayak cuma 2 poin gitu. Mungkin kalau misalkan mereka udah menjalani ini udah tercapai, udah ada perubahannya, bisa nanti ikut ke wali kelas untuk nambah poin mereka berdua. Ya berarti saya lebihnya nanti kalau misalnya Rafli dan Ririn bisa apa namanya konsisten ya merubah perilakunya, berarti kita bisa kasih penghargaan atau reinforcement berupa penambahan poin. Nanti itu bisa Ibu cara kasih komunitas kalian. Kalau dari Nisha atau Cina ada saran lain? Kayaknya sama aja lanjut, mungkin tambah poin aja. Kalau misalnya Rafli yang konsisten. Kalau Cina? Ya, kalau dari diri dan Rafli sendiri kira-kira penghargaan apa ya yang mau kalian dapat? Kalau kan udah berhasil ngelakuin itu, apa nggak sama kayak mereka nggak apa-apa? kayaknya kalau poin ya saya juga berharap kan nanti kayak ada sholat poinnya cukup bulan. Terus mungkin penambahan alat kebersihan dan itu jadi nanti nggak ada yang sama lagi saya nggak ada satunya Harus pinjam kan kadang kita males mungkin itu gara-gara dari satu kali dulu ya mungkin kita pakai aja per kelas di alat mungkin dari itu bisa jadi lebih semangat kita Oke, baik. Terima kasih semua sarannya. Berarti
ada apa namanya, ada beberapa hal yang bisa dibicarakan sama wali saya, baik penambahan poin atau penambahan alat-alat kebersihan. Oke. Kira-kira nih dari kegiatan kita pada hari ini, gimana perasaannya? Apakah masih semenegangkan itu tempat BK? Enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, ada mau tanya. Tadi kan di harapan di target harapan itu kan ada harusnya ditambah lagi kayak, atau mungkin Ririn kan jauh, bisa dipindah ke hari yang nggak maksa harus datang cepat gitu, nggak buru-buru kayak gitu. Maksud Ratin, apa boleh Ibu bantu sampaikan sama kami? Boleh nanti Ibu bisa nanti Ibu sampaikan ke wali kelas untuk perubahan jadwal weekend, ya kan? Supaya nanti lebih efisien, lebih efektif juga, ya kan? Boleh. Ada lagi yang mau dibicarakan? Ada lagi? Tidak? Nah, hari ini kan kita udah berhasil menemukan solusi atas permasalahan dari Ratri dan Ririn. Nah, kebetulan waktunya sudah mau habis, kita. Tapi kan masalah Miss Rina, Nisa, dan Dina belum terselesaikan. Nanti apakah kalian mau kita buat pertemuan berikutnya? Boleh. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kira-kira ada yang mau kasih kesimpulan nggak mengenai apa sih manfaat kegiatan kita pada hari ini? Satu orang saja. Boleh, silakan Miss Rina. Jadi Bu, kesimpulan yang saya dapat dari hari ini itu kan depan itu juga akan membuat perluasan akhirnya kesimpulan itu semoga kedepannya proses yang bersih, terus juga tadi dan kasih saran juga sama teman-teman biar proses itu nggak kotor dan cepat gitu. Terus terus kayak sapunya alat bersih-bersihnya itu ditambah ya, karena juga bukan kali juga males kan karena sapunya udah jadi kan males nyapu gitu. Itu sebenarnya ya. Oke, tetap kita semangat. Sebelumnya kita berterima kasih kan anak-anak ibu semua yang udah berpartisipasi pada hari ini, yang udah mendengarkan ibu dan juga sudah mau memberikan saran ke teman-teman yang lain. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah dan memberikan manfaat bagi ibu sendiri, terutama dan bagi anak semua. Oke, tapi sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ibu ada pantun. Iya. Nanti berbaiknya ibu bilang gambaran cakep. Iya. Oke, pantunnya adalah tiada uang makan ikan teri. Cakep. Belum gajian, beras pun habis. Cakep. Sukses itu tidak datang sendiri. Tanpa usaha dan kerja keras. Tapi apapun yang sudah anak-anak itu sampaikan tadi, baik itu target dan saran mengenai reward, itu kesuksesan itu tidak akan datang kalau misalnya kita sendiri nggak berusaha. Ya, oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja ya kegiatan kita pada hari ini. Dan kurang mohon maaf, sekali lagi terima kasih kepada anak-anak semua. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.